Fajar. Oke, Mas Holid. Ismoyo ya? Fajar Ismoyo. Manajer dari PT Batang Apparel Indonesia. PT Batang Apparel Indonesia. Jadi sebelum saya jauh ke sana, sedikit informasi nih. Ya. Hampir setengah tenaga kerja kita itu lulusan SMK. PT Batang Apparel Indonesia itu kira-kira untuk produksi apa ya Pak? Ya, kembali lagi bersama saya Holid Alfarsi dalam acara Tarik Sis, cerita menarik, syahdu, dan inspiratif. Ya, sebelumnya kami dari kru Tarik Sis mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya kalau kita pada waktu podcast, ngobrol, memberikan materi dan lain sebagainya itu mungkin kalian pada waktu menonton itu kurang berkenan. Nah, kembali lagi kita dalam Tarik Sis ini. Hari ini kita bakal ketemu perwakilan dari perusahaan besar yang sekarang sudah ada di Batang, yang dimana itu perusahaan yang sekarang lagi rame-ramenya, dimana banyak sekali karyawan-karyawan yang cantik-cantik. Apa itu? Apa itu? karena memang benar-benar loh, kawannya mayoritas cantik kan cewek semua. Berarti kalau laki juga cantik juga di sini. Enggak, oh ya, ada ya. Saya cantik berarti. Saya cantik ya. Ya, inilah Pak Fajar. Oke, Mas Holid. Ismoyo ya. Fajar Ismoyo. Manajer dari PT Batang Apparel Indonesia. PT Batang Apparel Indonesia. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Luar biasa, alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Mas Holid. Ini tempatnya luar biasa ini. Ini sesuai dengan apa yang di apparel nih. Ya, Nah, menjahit menjadi satu rangkaian menjadi baju. Ya, ini adalah karya dari siswa-siswa Pak. Oh, ini karya dari siswa-siswa Karangasem? Iya. SMK Karangasem? Iya. Wah, ini luar biasa ini. Anak kreatif semua. Ini cocok ya masuk apparel ya? Bisa. Bisa. Segera lulusannya langsung kirimkan lamarannya ke Batang Apparel. Ini promosi boleh nih. Nah, bagi yang lain juga sama, bagi yang sudah bisa menjahit, jangan lupa untuk melamar di mana? PT Batang Apparel Indonesia. Oke. Aku senang. Kayaknya Pak Fajar itu dari dulu pada waktu memberikan materi apapun itu orangnya selalu positif. Nggak pernah ada negatifnya. Nggak tahu kalau di belakang, tapi kalau di depannya ini positif terus. Udah ganteng, lulusan Korea ya maksudnya. Wih, kalau soal ganteng, saya nomor 2. Karena nomor 1 ya Mas. Kalau benar-benar kalau PT Batang Indonesia itu perusahaan asing dari Korea Selatan. Ya, kebetulan induknya namanya Kukdong Corporation. Ini awal investasi di Indonesia itu tahun 89 kalau tidak salah. Pabrik. 89, Betul. Jadi saya saya kelahiran tahun 87, saya baru 2 tahun usianya. Nah, itu berdiri di daerah Bekasi. Saya belum lahir ya. Ya, belum lahir. Maksudnya berapa usianya? Saya malu. Jadi kurangi. Jadi kalau lebih kalau di Indonesia itu investasi sudah lebih dari 30 tahun ya. Sudah lama sekali. Pabrik utama ada di Bekasi, kedua di Ungaran, yang ketiga ada di Batang. Alhamdulillah kita sudah bisa mendirikan 3 pabrik di Indonesia. Nah, banyak yang tanya, PT Batang Apparel Indonesia itu kira-kira untuk produksi apa ya Pak? Kan belum tentu orang sekitar tahu ya apparel itu apa, produksinya apa, brand-brandnya apa, kira-kira gimana Pak? Gini, Batang itu kan banyak sekali SMK, banyak sekali tenaga kerja, dan di mana Batang sekarang sudah bisa dikatakan kota besar, kota yang bukan kota biasa aja. Ini kemudian juga Batang akan menjadi Jakartanya Jawa Tengah. Ya. Untuk PT Apparel sendiri menanggapi adanya banyaknya jumlah nanti ke depan ada tenaga kerja baru seperti apa? Oke, Jadi sebelum saya jauh ke sana, sedikit informasi nih. Ya. Hampir setengah tenaga kerja kita itu lulusan SMK. Gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah ada 2.100, paling tidak sudah ada 1.000 orang itu yang bekerja lulusan SMK. Jadi SMK bisa. Iya. Itu. Nah, ini luar biasa sekali nih. Bagaimana kita menghadapi pertumbuhan ekonomi ya di Kabupaten Batang. Perlu kita analisa bersama. Kita ada 2 kawasan industri besar yang nantinya ada di Batang. Satu di mana, di Gringsing ya. Di Gringsing. Satu lagi itu ada di Tulis, seperti itu. Kita harus petakan pabrik-pabrik yang akan berdiri di sana itu bergerak di bidang apa. Itu poin pertama. Membutuhkan tenaga kerja dengan skill apa. Harus didata semuanya. Kemudian dikorelasikan dengan lulusan SMK yang ada di Batang. Head to headnya apakah balance? Butuhnya 1.000, lulusnya ternyata cuma 200. Nah, 800 itu dari mana? Seperti itu. Apakah dari Batang atau luar Batang? Itu ada PR bersama. Kemudian kedua,
banyaknya industri yang akan masuk ke sini, ke Batang, pasti akan menumbuhkan high teknologi. Teknologi baru pasti ada di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah SDM kita sudah menguasai mesin yang akan digunakan di sana? Nah, seperti Batang Apparel nih. Kita kan adalah garmen pertama ya di Batang ya. Pas awal kita bangun ini kita butuh 1.000 orang tenaga jahit. Ternyata setelah kita skemakan bersama di Kabupaten Batang itu, ternyata untuk mencari 1.000 tenaga jahit yang sudah ahli terampil itu susahnya luar biasa. Nah seperti itu. Jadi mau tidak mau untuk menghadapi perkembangan perekonomian yang akan jauh lebih ke depannya seperti itu, harus persiapan dari sekarang seperti itu. Dipetakan. Nah apalagi SMK Orang Asem ya, saya yakin pasti sudah petakan dengan sebaik-baiknya. Betul nggak? Betul ya? Terima kasih. Nah kan pasti gini Pak Fajar, yang namanya pemetaan jelas, jenengan sudah mendidik banyak orang, jenengan dalam hati sudah memberikan sebuah pelatihan yang panjang. Mereka masuk nih, kira-kira ada kendala sih dari anak-anak ini yang dimana ini musimnya COVID loh, orang-orang pembelajaran SMK itu sangat kurang loh, kira-kira di Beta Plus seperti apa? Ini tantangan luar biasa sekali. Jadi sewaktu kita pertama berdiri di Batang ini, akhirnya kita kesulitan mencari tenaga SDM di bidang jahit ya. Kita bekerja sama dengan ada Balai Diklat Industri dan sebagainya. Kita buka pelatihan. Kurang lebih sudah ada 11 angkatan. Satu angkatan itu 100 orang. Jadi kurang lebih sudah ada 1.100 orang kita latih jahit kurang lebihnya. Ternyata hasil kualitas orang yang memang sudah skill terampil jahit dengan yang baru lulusan pelatihan jahit 20 hari itu berbeda. Pertama dari kecepatan hasil produksinya. Kedua dari segi emosionalnya. Pressure tekanan targetnya itu susah sekali. Akhirnya ini berdampak juga terhadap hasil produksi. Mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana untuk bisa mengatasi hal seperti ini. Seperti itu Mas. Kalau anak-anak sendiri, mohon maaf nih Pak, ada beberapa informasi di sana. Ini konfirmasi aja. Apakah benar setiap bulannya itu ada yang keluar dan jumlahnya banyak? Oh banyak sekali. Jadi di bulan April kemarin ini kurang lebih itu ada sekitar kurang lebih 30-an orang keluar resign seperti itu. Kalaupun di tahun 2021 itu kurang lebih di atas 500 orang resign. 500 orang? 500 orang kurang lebihnya. Ikan apa Pak Fajar? Kenapa? Karena intinya itu kenapa? Nah itu dia, kita harus berubah mindset karyawan kita. Ini biar mereka tahu loh. Kita harus berubah mindset kita. Apa yang harus mereka lakukan? Yang namanya industri khususnya garment itu berbeda dengan apa ya, mungkin pengharapan orang-orang itu ketika anak-anak ini baru masuk pabrik, harapannya mungkin wah tempatnya nyaman, ada AC-nya, kipas anginnya, kerjanya mungkin tidak ada pressure. Tapi ketika masuk garment itu berbeda. Ketika masuk ternyata dia harus bekerja dengan peraturan yang ketat. Ada target sehari berapa gitu, tidak bisa megang handphone yang biasa sering WhatsApp, Instagram, ini diatur 8 jam tidak bisa main handphone seperti itu. Dan akhirnya berdampaklah mungkin tidak kuat, tidak siap seperti itu, akhirnya menjadi resign. Seperti itu ya. Nah, itu hal yang mungkin harus disisipkan di SMK tentang ketahanan emosional seorang siswa. Apakah dia sanggup bertahan di tempat kerja atau tidak, seperti itu. Karena cukup banyak sekali. Yang kedua juga, kita ini kan selain jahit juga ada beberapa tempat yang sifatnya tuh kerjanya berdiri. Contoh seperti bagian gosok berdiri gitu ya. Mungkin mereka kaget juga, loh saya kerjanya berdiri full setiap hari seperti itu. Akhirnya mereka baru lulus, baru lulus biasanya masih santai-santai, total langsung 8 jam berdiri sambil gosok-gosok seperti ini. Nah, akhirnya apa? Mental seperti itu. Tapi buat adik-adik sekalian, kerja itu capek, kerja itu melelahkan. Tapi ingat, hasilnya akan membanggakan. Karena apa? Setiap gajian bisa bantu orang tuanya, adik-adiknya seperti itu. Dan ketika dari muda kita sudah terbiasa dengan disiplin, kerja keras, saya yakin usia lebih dewasa lagi di usia 30, dia pasti bisa menjadi seorang supervisor yang baik. Seperti itu. Kenapa? Terbiasa bekerja keras. Tapi kalau dari kecil baru lulus kita kerja malas-malesan, santai, maka sampai tuanya akan santai terus. Akan susah untuk berhasil. Seperti itu. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kalian semuanya bahwa bahasanya kan gini ya Pak Fajar ya. Yang namanya kerja itu ya memang ada pressure. Yang namanya kerja itu ya mau nggak mau harus ditarget, apalagi namanya perusahaan. Dan banyak sekali anak-anak itu yang bahasanya membahasakan bahwa
oh galak lah ininya apa namanya mandornya galak ini, padahal memang anaknya sendiri yang mentalnya kurang kuat ya, seperti itu ya. Betul. Kalau PT Apparel sendiri dalam menghadapi adanya banyaknya kasus-kasus seperti itu, apa yang dilakukan termasuk Pak Manajer? Ini yang ada di Apparel ya, saya coba sampaikan. Jadi di Apparel ini kita menjaga dengan baik ya norma-norma kerja. Ya. Kita di titik-titik tertentu kita taruh yang namanya kotak saran. Nah itu bisa membuat pengaduan. Jadi misalkan, wah saya mengalami kejadian pelecehan asusila oleh siapa seperti itu. Kalau dia tidak berani mengadu ke HRD, tulis di kertas, masukkan ke kotak saran. Kotak saran ada banyak kok di Batang Apparel, ada sekitar 4 atau 5 kotak saran. Dan tempatnya juga tidak banyak orang bisa melihat, seperti di toilet, seperti itu ya. Jadi bisa masukkan di situ. Kemudian yang kedua, kita juga tempelkan pamflet-pamflet itu WhatsApp pengaduan. Nah, jadi kalau misalkan kalau nulis nanti tulisan tangan saya ketahuan nih, pakai WhatsApp juga bisa. Seperti itu, pengaduan seperti itu. Kita ada nomor khususnya, itu sudah terpasang di beberapa tempat di PT Batang Indonesia. Kemudian selain itu, kalau misalkan bertemu langsung dengan HRD-nya juga bisa menyampaikan seperti itu. Jadi banyak tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan pengaduan seperti itu. Dan juga kita juga ada serikat pekerja di sana juga, ada serikat pekerja. Nah itu juga bisa dikomunikasikan dengan pihak serikat pekerja jika dia misalnya sungkan untuk membuat kotak saran atau WhatsApp. Untuk HRD juga bisa menyampaikan ke serikat pekerja, nanti pihak SP akan menyampaikan kepada pihak HRD seperti itu. Tapi yang jelas kita selalu briefingkan kepada semua leader bahwa kita harus mengedepankan yang namanya norma kerja seperti itu. Memang benar ada target, tapi kan tidak mungkin seperti ini. Nak, cepat nak ya. Targetnya masih kurang 20, cepat. Itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau kayak gitu yang ada nggak akan target seperti itu. Itu yang orang-orang lulusan yang sekarang itu yang pikirannya inginnya sudah seperti itu, padahal yang mereka nggak boleh gitu. Kalau kayak gitu, waduh bisa tutup Apparel ini. Ya, jadi paling yang sering ada, ayo cepat target. Nah, ini targetnya kamu masih kurang 10, ayo cepat kejar. Seperti itu, tapi tidak ada kalimat, mohon maaf ya, kalimat kasar keluar tidak, tapi seperti itu. Cuman yang namanya dari ribuan orang bekerja kan nggak mungkin kecil suaranya, ya tegas lah, ayo cepat, targetnya masih kurang seperti itu. Jadi patut diluruskan, kita selalu menjunjung tinggi norma dalam dunia kerja seperti itu. Kalau di Batang Apparel sendiri ada beberapa bagian Pak? Mungkin ada banyak. Dari belakang saya sebutkan ya, itu ada bagian warehouse, gudang ya. Warehouse gudang. Kemudian rata-rata cewek, cowok? Balance setengah-setengah gitu, karena itu kan ada kain-kain bal-balan yang untuk masuk ke rak-rak seperti itu, persiapan untuk dijahit. Kain-kain itu kalau perempuan tentu agak susah untuk masukkan kain-kain seperti itu, jadi laki-laki. Kemudian depannya itu ada bagian cutting. Cutting itu di sini kita memotong pakaian. Digelar, dipotong, kemudian disatukan menjadi satu-satu step bagian. Kemudian depannya setelah itu ada bagian heat transfer. Nah, heat transfer itu untuk misalkan kalau logo brand tertentu, misalkan checklist seperti ini logonya. Nah, itu ada bagian namanya heat transfer. Depannya lagi itu ada bagian supermarket. Supermarket itu menyatukan bagian-bagian. Misalkan ini ada potongan tangan, potongan baju, di satu bagian, nanti dioper setelah itu ke bagian sewing, jahit. Nah, dijahit, setelah itu dijahit menjadi satu rangkaian, jadi satu buah baju komplit. Setelah itu dioper ke bagian finishing. Finishing itu ada 3 jenis. Ada bagian iron tuh gosok ya, atau setrika, bahasa setrika ya. Setelah digosok, terus kemudian dioper ke folding untuk dilipat dan dipasang aksesorisnya seperti handtag sebagainya. Setelah itu baru masuk ke bagian packing, dimasukkan ke dalam kardus-kardus. Setelah itu baru diekspor. Itu untuk produksinya. Untuk office-nya kita ada ada bagian QC dan QA. Nah, QC itu quality control, untuk QA-nya juga quality assurance-nya. Dan satu bagian lagi saya lupa ketinggalan, itu bagian mekanik. Ya, mekanik sewing ya. Dan juga listrik dan umum. Kemudian untuk office-nya itu ada office produksi, kemudian ada PPIC, ada accounting, exim, inventory, HRD, dan juga compliance dan HSE seperti itu. Ya cukup banyak lah. Sama bagian GA ya, bagian GA itu ada driver, kebersihan, security. Dan sampai sekarang jumlah semua karyawan berapa Pak? Kita ini sudah 1 tahun 3 bulan berproduksi, dari Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih sudah sekitar 2.100 orang. 2.100 orang. Banyak Banyak manusia yang sudah diberi makan sama Apparel.
banyak semua keluarga itu 2.000 dikalikan satu keluarga ada 5, ada 10.000 orang. Nah, makanya mudah-mudahan jadi keberkahan bagi semuanya. Amin. Amin. Bisa bermanfaat lah insyaallah seperti itu. Oh, apa namanya? Untuk ke depan kira-kira jangan ke depan dulu ya. Saya itu tadi harusnya itu ngobrol soal masa Pak Fajar dulu. Aduh, apa itu saya itu? Itu apa? Tadi udah ngomongin perusahaan, Pak Fajar itu yang belum diangkat nih. Oke. Pak Fajar itu sendiri kalau lulusan apa? Nah, saya ini kalau ditanya lulusannya nggak nyambung ya dengan pekerjaan saya ini. Enggak apa. Kita nih sama jurusannya. Saya lulusan Universitas Negeri Jakarta UNJ, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Keren. SPD. Harusnya guru. Ya, guru. Nah, saya guru di pabrik, ini guru di sekolah. Seperti itu ya. Ya, saya lulusan pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, UNJ Jakarta ya. Dulu namanya IKIP Jakarta. Seperti itu. Tapi sebelum saya di wisuda, tiba-tiba saya dapat tawaran kerja. Nah, di retail seperti itu. Nah, bagian retail. Nah, setelah itu akhirnya ya sudahlah, terputuslah dunia pendidikan saya, SPD-nya, nggak jadi guru. Iya. Berlanjut sampai sekarang. Seperti itu. Dan setelah retail baru ke aparel. Ya, Ke garment. ada beberapa PT, akhirnya ke aparel. Apakah jenengan juga berangkat ke Korea? Karena kan aparel ini kan berangkat dari perusahaan Korea. Dulu saya udah mau ke Korea. Waktu pembangunan pabrik di Batang, saya udah mau disiapkan jalan ke Korea. Mau berangkat COVID. Aduh. Mau berangkat ya? COVID, akhirnya batal sampai sekarang. Nah, gimana ini? Nantilah kapan-kapan. Kalau di aparel sendiri manajer HRD itu berarti tingkatan paling tinggi. Di bagian HRD ya. Di Batangnya ya. Setiap bagian ada manajernya gitu. Contoh seperti di produksi ada manajernya orang Korea seperti itu. Di akunting ada manajernya. Kebetulan saya di bagian HRD ada manajernya, yaitu saya, seperti itu. Jadi setiap bagian ada manajernya masing-masing. Nah, untuk ke depan PT Apel kira-kira apakah masih ada kegiatan pelatihan lagi, pelowongan lagi atau seperti apa? Mungkin Nah, bisa disampaikan. Ini dia nih. Apa aja? Sampai dengan akhir tahun ini kurang lebihnya kita butuh sekitar 500 operator jahit. Nah, bagi adik-adik yang mau melamar di PT Batam Indonesia, ayo latihan jahit. Di Warung Asam ini juga ada kan SMK Warung Asam pelatihan jahit kan? Nah, bisa nanti coba komunikasikan ke SMK Warung Asam apakah bisa untuk ikut pelatihan jahit di sini. Ataupun nanti juga akan ada kita bantu untuk pelatihan jahit dengan kerjasama dengan PT Batam Apparel Indonesia, seperti itu. Dan target kita sebenarnya sampai dengan tahun 2023 akhir, paling tidak itu sudah ada sekitar 3.000 karyawan lebih yang sudah bekerja di PT Batam Indonesia, seperti lebih. itu. Betul, seperti itu. Karena kita kapasitas line produksinya itu ada 40. Saat ini baru jalan 27 line sudah 2.100 karyawan. Nanti kalau 40 line kita pastikan banyak sekali. Dan mau terus berkembang terus ya namanya PT. Harapan seperti itu kan, ketika kita berkembang akan menjadi manfaat bagi yang lain, betul nggak? Betul, seperti itu. Itu karyawan tetap semua, Pak? Nah, yang membedakan ini Batang Apparel dengan perusahaan lain yang ada di Batang. Di PT Batang Apparel itu tidak ada sistem kontrak. Misalkan tempat lain itu ada kontrak pertama setahun, 2, 3, 4. Yeah. Nah, di PT Batam Indonesia ini kita hanya ada satu sistem, yaitu PKWTT. Probation 3 bulan, percobaan 3 bulan. Kalau bagus langsung dikasih SK permanen. Nah, SK-nya jangan digadekan gitu. Ya, simpen baik-baik biar bisa kerja dengan rajin, nabung pelan-pelan gitu. Jadi probation 3 bulan, jika bagus langsung permanen, seperti itu. Jadi berarti tidak permanen ada. maksudnya jadi karyawan tetap. Karyawan tetap. Ingat, banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang merekrut Anda menjadi karyawan kontrak, dan PT Apparel akan menggabungkan Anda menjadi karyawan tetap. Kurang apa lagi tuh? Ini kayak promosi di mana di iklannya. Siang-siang makan apel. Siang-siang makan apel. Cakep. Jangan lupa gabung di Batang Apparel. Wih. Ya, ini tadi banyak sekali bahasan sama Pak Fajar. Ini masih terlalu singkat. Nanti kemudian hari kita harus lanjutkan lagi di tempat. Ini kan kandangnya di SMK Warung Asem. Boleh dong di Boleh dong. Batang Apparel. Iya dong, kalau bisa harus itu bisa. Boleh, saya tunggu.
Nah, nanti kita akan mencoba untuk bertandang di PT Apparel biar kalian lihat seperti apa PT Apparel Indonesia ini. Boleh numpang promosi nggak nih? Boleh, silakan. Oke. Ini sekalian closing. Oh, saya closing. Sekalian closing. Janganlah. Nanti Mas Khalid Enggak apa-apa. Oke, bagi rekan-rekan yang mau bergabung di PT Batam Indonesia, silahkan langsung melamar saja. Penerimaan di PT BAI itu semua gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Bila mana ada yang mengatasnamakan PT BAI rekrut bayar, segera laporkan langsung ke pihak perusahaan. Itu semua gratis, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin melamar, silahkan untuk lamarannya taruh saja di pos security, ditulis nama lengkapnya, nomor handphonenya, dan juga di bagian apa. Kalau misalkan rekan-rekan sudah pengalaman di bagian jahit atau sewing, tulis keterangan pengalaman bagian sewing atau jahit. Sudah pernah pengalaman di bagian gudang, tulis pengalaman di gudang dan lain sebagainya. Non pengalaman pun juga tulis non pengalaman. Tapi patut diingat karena kita garment ya, hampir kebanyakan saya perempuan seperti itu. Ya, jadi saya mohon izin juga untuk yang bekerja di sana itu kebanyakan perempuan. Jadi untuk yang laki-laki lamar tetap lamar saja karena kita juga ada bagiannya juga ada cowoknya, tapi tidak sebanyak yang perempuan seperti itu. Dan terakhir, terima kasih Mas Khalid nih udah diundang ke podcast luar biasa. Tos dong, tos. Seperti itu. Nanti saya tunggu kedatangannya di Apparel ya. Seperti nanti itu. kita boyong nih semuanya ke sana. Oke, terima kasih Mas Khalid. Ada lagi? Iya. Apa nih? Bilang dong, tarik sis. Yang nutupan Mas. Oh gitu. Tarik sis gitu ya. Tarik sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Apa? Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Tarik sis, cerita inspiratif, syahdu. lagi. Apa tuh? Tarik sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Bantu terakhirnya ya. Ya, yang keras ya. Oke. Tarik sis, Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Terima kasih.